Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Gifari dari kelas B06. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Dr. Muhammad Hanif Gifari, saya dokter bertugas hari ini. Baik, berdasarkan dari keluhan Bapak singkatan tadi, di sini saya perlu melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Dan mungkin dalam pemeriksaan ini nanti Bapak merasakan ketidaknyamanan. Di sini tujuan kita melakukan pemeriksaan ini supaya kita tahu terhadap keluhan Bapak saat ini. Jika Bapak merasakan ketidaknyamanan atau rasa nyeri, mohon nanti beritahu kepada saya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Baik. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan pada area leher Bapak ya. Nah, jadi yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan loop. Di sini kita nilai apakah terjadinya deformitas pada area tulang leher pasien. Lalu kita nilai juga bagaimana kontur tulang leher pasien, apakah adanya penebalan, lalu apakah adanya penonjolan yang abnormal. Lalu selanjutnya kita nilai juga bagaimana dari kontur jaringan lunak di sekitar leher, apakah terdapatnya jijas, apakah adanya jaringan parut, adanya edem atau pembengkakan. Lalu kita nilai juga apakah adanya luka pada area jaringan di sekitar leher pasien. Lalu selanjutnya kita nilai juga bagaimana tekstur dan warna kulit dari kulit di dekat tulang leher pasien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan feel. Di sini kita nilai bagaimana suhu kulit pasien, apakah adanya panas atau tidak. Lalu selanjutnya kita nilai juga apakah bagaimana kontur dari jaringan lunak pasien, apakah adanya keras, apakah jaringan lunak pasien ini keras atau lunak. Lalu selanjutnya kita nilai juga apakah ada terjadinya step off pada area tulang leher pasien. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan move. Kita minta kepada pasien untuk melakukan fleksi ekstensi 130 derajat. Lalu kita minta pasien untuk melakukan fleksi lateral 45 derajat. Lalu kita minta pasien untuk melakukan rotasi dekstra dan sinistra sebesar 80 derajat. Baik Pak, mohon untuk menunggu Pak. Ada rasa sakit Pak? Tidak. Baik, diangkat kepala ke atas Pak. Ada rasa sakit Pak? Tidak. Baik Pak, mohon miringkan kepalanya Pak ke kiri, lalu ke kanan. Ada rasa sakit Pak? Tidak. Menoleh ke kiri Pak, lalu ke kanan. Ada rasa sakit? Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada punggung Bapak ya Pak. Nah, yang pertama kita akan melihat kesimetrisan dari punggung pasien, apakah simetris atau tidak. Lalu selanjutnya kita akan melihat pada area tulang punggung pasien, apakah adanya deformitas dari tulang punggung pasien. Lalu kita nilai juga bagaimana kontur tulang dari pasien, apakah adanya penebalan atau adanya tonjolan abnormal pada area tulang punggung. Lalu selanjutnya kita nilai juga apakah terjadinya step off pada area tulang punggung pasien. Nah, selanjutnya kita nilai pada area jaringan kontur jaringan lunak dari sekitar punggung pasien. Di sini apakah adanya pembengkakan atau edem. Lalu selanjutnya kita nilai apakah adanya jaringan parut. Lalu kita nilai juga apakah adanya jejas, apakah adanya luka, dan kita lihat apakah adanya sinus. Lalu selanjutnya kita menilai bagaimana dari kontur dan tekstur dari warna punggung pasien. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan feel. Nah, di sini kita nilai bagaimana simetris dari punggung pasien, apakah simetris atau tidak. Lalu kita nilai apakah adanya deformitas dari tulang punggung pasien. Yang pertama kita nilai dari skapulanya, apakah ada deformitas. Lalu selanjutnya pada area tulang punggung pasien, apakah tempat-tempat deformitas. Lalu adanya penebalan dari tulang punggung pasien. Lalu kita nilai juga apakah adanya tonjolan abnormal. Lalu kita nilai juga dari kontur jaringan lunak pasien. Di sini apakah keras atau lunak. Lalu selanjutnya kita nilai juga apakah adanya luka, jejas, adanya jaringan parut, bagaimana apakah terdapat sinus. Lalu selanjutnya kita nilai juga apakah suhu dari kulit pasien ini panas atau tidak. Nah, selanjutnya kita nilai juga apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Pak, ada rasa nyeri Pak saat saya tekan? Tidak. Nah, baik, kita nilai juga di sini apakah adanya spasma otot yang dirasakan atau kejang otot yang dirasakan oleh pasien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Di sini kita minta pada pasien untuk melakukan fleksi ekstensi. Nah, baik Pak, mohon untuk menunggu Pak. Di sini kita melakukan ekstensi sebesar 80 derajat. Ada rasa sakit Pak? Tidak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan ekstensi sebesar 30 derajat. Ada rasa sakit Pak? Tidak. Selanjutnya kita akan melakukan fleksi lateral sebesar 45 derajat. Ada rasa sakit Pak? Tidak. Kemudian sebelah kiri, ada rasa sakit Pak? Ada rasa sakit Pak? Tidak. Lalu selanjutnya kita akan melakukan rotasi putar badan kiri Pak. Ada rasa sakit Pak? Tidak. Baik, selanjutnya ke kanan. Ada rasa sakit Pak? Tidak. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan bahu Pak. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan pemeriksaan loop. Di sini kita lihat pada area glenohumeral, pada area sternoclavicular, pada area acromioclavicular, dan area bahu lainnya. Dan di sini kita nilai apakah adanya deformitas pada area tulang bahu, apakah adanya penebalan tulang atau adanya tonjolan abnormal. Lalu selanjutnya kita nilai juga bagaimana dari kontur jaringan lunak sekitar bahu. Dan di sini kita lihat apakah adanya edem atau pembengkakan. Lalu kita nilai juga apakah adanya jaringan parut, jejas, dan apakah adanya luka pada area bahu pasien. Nah, selanjutnya kita nilai juga bagaimana warna kulit dan tekstur dari kulit pasien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan feel. Di sini kita nilai apakah adanya deformitas dari tulang bahu pasien. Apakah ada penebalan tulang atau adanya tonjolan yang abnormal. Lalu selanjutnya kita nilai juga bagaimana jaringan di sekitar bahu, jaringan lunak di sekitar bahu, apakah adanya terasa adanya pembengkakan, adanya jaringan parut, adanya jejas atau adanya luka. Nah, selanjutnya kita nilai juga pada area bahu ini, apakah suhunya itu panas atau tidak. Lalu kita nilai juga bagaimana tekstur dari kulit pasien. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan memeriksa pada area sternoclavicular dan
area acromioclavicular. Nah, di sini bagaimana bentuk tulangnya, lalu kita nilai apakah adanya deformitas, lalu kita nilai juga bagaimana konturnya, lalu kita tanyakan juga apakah adanya rasa nyeri yang dirasakan pasien. Apa ada rasa nyeri, Pak? Tidak, dokter. Lalu sebenarnya pada area bahu lainnya kita tanya juga pada pasien apakah pasien merasakan rasa nyeri. Tidak rasa sakit, Pak? Tidak. Tidak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaanmu, Pak. Mohon berdiri, Pak. Nah, di sini kita minta pasien untuk melakukan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Baik, Pak. Lakukan fleksi, Pak. Angkat tangan ke atas. Oke, baik. Sekarang tangannya ke belakang, Pak. Ini kita lakukan ekstensi. Lalu selanjutnya agak lagi, Pak, ke atas. Posisi tangan abduksi. Lalu, baik, Pak, ke tangannya ke belakang, ke depan. Ini posisi adduksi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan rotasi. Yang pertama adalah rotasi eksternal. Baik, Pak, putar tangannya. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rotasi internal. Tangan belakang, Pak. Lalu saya kita periksa tangan kiri juga sama. Pertama fleksi, angkat tangannya, Pak. Lalu turunkan ke belakang. Lalu kita melakukan pemeriksaan adduksi, angkat tangannya, Pak. Lalu adduksi. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rotasi eksternal dan rotasi internal. Ada rasa nyeri, Pak, sama saya lakukan pergerakan tangan, Pak? Tidak. Lalu di sini kita lihat juga apakah pasien apakah terjadinya spasme otot dan adanya tanda-tanda krepitasi. Baik, Pak, saya akan melakukan pemeriksaan dengan atas dan siku Bapak ya. Nah, yang pertama, di sini kita melakukan loop. Kita lihat pada area lengan atas dan siku pasien bagaimana kontur tulangnya. Kita lihat apakah adanya deformitas. Kemudian kita lihat juga apakah adanya penebalan yang tidak normal. Kemudian kita lihat juga apakah adanya tonjolan-tonjolan yang abnormal. Lalu selanjutnya kita lihat juga bagaimana kontur jaringan lunanya. Di sini kita lihat apakah adanya jejas. Lalu kita lihat juga apakah adanya luka. Lalu kita lihat juga apakah adanya pembengkakan atau idem. Lalu selanjutnya kita lihat juga bagaimana apakah adanya jaringan lunak atau sinus. Lalu selanjutnya kita lihat juga bagaimana warna dari kulit dan tekstur dari kulitnya. Kita lihat juga pada sisi sebelahnya bagaimana apakah ada deformitas, apakah bagaimana warna kulitnya. Lalu kita lihat juga bagaimana jaringan kontur jaringan lunanya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan feel. Nah, di sini kita raba, kita nilai bagaimana kontur dari tulangnya, apakah adanya deformitas atau kelainan bentuk seperti pembengkakan, seperti adanya penebalan atau adanya tonjolan-tonjolan yang abnormal. Lalu selanjutnya kita nilai juga bagaimana kontur dari jaringan lunanya, apakah adanya jejas, adanya jaringan parut atau sinus. Kita lihat juga apakah adanya luka. Lalu kita lihat juga apakah adanya pembengkakan pada area lengan atas dan siku. Kita lihat juga pada area sebelahnya. Di sini juga kita nilai apakah pasien merasa sakit atau ada yang menyebabkan pada saat kita melakukan pemeriksaan feel. Ada rasa sakit, Pak? Saat kita periksa tidak ada. Lalu kita nilai juga bagaimana suhunya, apakah panas atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan move. Di sini kita minta untuk pasien melakukan gerakan fleksi, ekstensi, pronasi, dan supinasi. Baik, Pak, yang pertama, teguhkan, Pak. Lakukan fleksi, lakukan fleksi. Baik, selanjutnya ekstensi, Pak. Luruskan ya. Baik, selanjutnya tanpa pronasi, Pak, tolong dibungkukkan tangannya. Baik, diputar kembali, Pak, putar keluar. Ya, ini supinasi. Lalu selanjutnya di tangan sebelah juga teguhkan, Pak. Ini kita lakukan fleksi, lalu ini ekstensi, ya, lalu pronasi, Pak, lalu supinasi. Bapak ada merasakan nyeri, Pak, pada saat kita? Tidak ada ya. Nah, selanjutnya kita akan menilai kekuatan otot dari lengan atas dan siku pasien. Baik, Pak, saya minta lagi untuk melakukan lipat. Teguk lagi. Nah, tarik Pak. Di sini kita memberikan tahanan untuk menilai bagaimana kekuatan ototnya. Baik, selanjutnya ekstensi, Bapak dorong, Pak. Oke, baik. Dan selanjutnya kita minta pasien untuk pronasi. Baik, Pak, diputar tangannya ke dalam. Oke, selanjutnya supinasi, putar keluar, Pak. Oke, lalu kita lakukan juga di sebelah. Tarik kuat, Pak. Oke, lalu ini ekstensi sebelumnya, dorong, Pak, yang kuat. Oke, selanjutnya diputar ke dalam, Pak. Ini pronasi, lalu selanjutnya kita minta supinasi, putar keluar, Pak. Oke, baik. Sini kita nilai juga bagaimana stabilitas dari ligamentum lateral dan ligamentum medial. Nah, pada saat move tadi juga kita nilai apakah terjadinya adanya spasme otot, lalu apakah kita terdengar krepitasi. Baik, Pak, saya sekarang akan melakukan pemeriksaan dengan bawah pergelangan tangan dan jari-jari Bapak ya. Baik, mohon tangannya. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan loop. Yang pertama kita lihat apakah bagaimana kontur dari tulang pasien. Di sini kita lihat apakah adanya tanda-tanda deformitas. Lalu kita lihat juga apakah adanya penebalan dan tonjolan-tonjolan yang abnormal pada area lengan bawah pasien. Lalu selanjutnya kita lihat juga bagaimana dari kontur jaringan lunak pasien, apakah adanya pembengkakan atau edem. Lalu kita lihat juga apakah adanya jaringan parut atau sinus. Lalu kita lihat juga apakah adanya jejas. Lalu kita lihat juga apakah adanya luka pada area lengan bawah pasien.
Lalu selanjutnya kita melihat juga bagaimana warna dari kulit pasien, apakah membiru atau biasa disebut cyanosis. Selanjutnya kita nilai juga bagaimana tekstur dari kulit pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan feel. Di sini kita nilai kontur tulangnya, apakah adanya deformitas. Kemudian kita nilai juga apakah adanya tonjolan atau penebalan tulang yang abnormal. Lalu selanjutnya kita nilai juga bagaimana kontur jaringan lunaknya, apakah adanya jejas, edem, adanya jaringan parut. Lalu kita nilai juga apakah adanya luka. Nah selanjutnya kita nilai juga bagaimana nyeri lokal yang dirasakan pasien. Selama saya kan ada rasa sakit Pak? Tidak ada ya. Lalu selanjutnya kita nilai juga bagaimana suhu dari tangan pasien ini, apakah hangat atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perabaan sirkulasi pada area arteri radialis. Kita raba bagaimana denyut-nadinya, apakah kuangkat atau tidak. Kemudian baik, selanjutnya kita akan menilai bagaimana capillary time, apakah normal atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penilaian pada area nervus. Di sini kita nilai pada area palmar, di sini nervus radialisnya, lalu kita nilai nervus medialisnya, dan area nervus di sini ada nervus radialis, di sini nervus ulnaris. Di sebelah kiri juga sama, kita lihat juga di sini nervus ulnaris, lalu di sini ada nervus medialis, di sini kita melihat nervus radialis. Baik, selanjutnya pada area dorsal, di sini kita nilai nervus radialisnya, kemudian nervus ulnaris, dan pada ujungnya kita nilai bagaimana nervus medialis. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan move. Kita minta untuk pasien melakukan fleksi, dorsofleksi, plantar fleksi, serta ulnar dan radial deviasi. Baik Pak, tekuk ke atas Pak tangannya. Ini dorsofleksi. Baik, selanjutnya palmar fleksi. Baik, selanjutnya ulnar deviasi ke kanan Pak, tekuknya. Baik kan, oke. Kemudian radialis Pak, radialis deviasi. Lalu selanjutnya kita minta juga untuk melakukan abduksi dan aduksi jari. Baik Pak, dibuka tangannya, ya. Selanjutnya ditutup kembali. Baik, di sebelah kanan juga. Yang pertama lakukan dorsofleksi ya, tekuk ke atas Pak. Baik, sekarang palmar fleksi, ditekuk bawah Pak. Selanjutnya ulnar deviasi ke tekuk kiri Pak. Baik, selanjutnya radial deviasi ke kanan Pak. Baik, selanjutnya kita minta untuk melakukan fleksi ibu jari. Yang pertama ekstensi thumb, lalu thumb flexion, kemudian thumb abduction. Di tangan sebelah kiri juga sama, lakukan tekuk ke atas ya. Ini thumb extension, lalu thumb flexion, kemudian thumb abduction. Nah, lalu selanjutnya kita akan menilai bagaimana kekuatan otot dari lengan bawah dan jari-jari pasien. Kita lakukan fleksi, ekstensi, dan deviasi, namun kita sini kita memberikan tahanan. Baik Pak, tekuk ke atas, ini dorsofleksi, kita berikan tahanan. Baik Pak, sekarang palmar fleksi, ya tekuk lagi Pak. Oke, baik, selanjutnya radial deviasi, Baik Pak. Oke, selanjutnya ulnar deviasi, ya. Oke, selanjutnya di tangan sebelah kirinya dorsofleksi, ya Pak. Selanjutnya palmar fleksi. Lalu selanjutnya ulnar fleksi, ulnar deviasi. Kemudian radial deviasi. Baik Pak, selama saya melakukan pergerakan tadi ada rasa tidak nyaman Pak? Tidak ada rasa nyeri Pak ya. Baik, kemudian di sini kita nilai juga pada saat pergerakan itu apakah adanya tanda-tanda krepitasi, dan kita nilai juga apakah adanya spasme otot. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan panggul Pak. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan loop. Nah di sini kita lihat apakah bagaimana kontur tulangnya, apakah ada tanda-tanda deformitas, adanya tonjolan atau adanya penebalan dari yang abnormal pada area tulang panggul. Selanjutnya kita nilai juga bagaimana kontur jaringan lunak di sekitar tulang panggul. Apakah ada yang tampak jejas, adanya edem atau luka. Kita lihat juga apakah ada jaringan lunak, jaringan parut atau sinus. Kita lihat juga apakah pada area tulang panggul tampak adanya luka. Nah selanjutnya kita lihat juga bagaimana warna dari kulit area panggul, dan kita lihat juga bagaimana tekstur kulitnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan feel. Kita tekan, maaf ya Pak. Nah di sini kita nilai bagaimana kontur tulangnya. Apakah terasa ada deformitas atau ada kelainan bentuk. Kita lihat juga apakah ada tonjolan atau penebalan yang abnormal pada area tulang panggul. Selanjutnya kita lihat juga bagaimana kontur jaringan lunaknya, apakah adanya pembekakan atau indung. Kita lihat juga apakah ada jaringan parut. Lalu kita lihat juga apakah adanya jejas pada area jaringan lunak area tulang panggul. Kemudian kita tanyakan juga bagaimana rasa nyeri, apakah ada rasa nyeri yang dirasakan pasien. Pak, ada rasa nyeri Pak? Tidak ada ya. Lalu selanjutnya kita nilai bagaimana suhunya, apakah terasa panas atau tidak. Kita lihat juga bagaimana tekstur dari jaringan lunak ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan move. Yang pertama kita minta untuk pasien melakukan fleksi dan kakinya Pak. Oke. Selanjutnya kita melakukan rotasi eksternal, kemudian rotasi internal. Lalu selanjutnya kita ekstensikan. Selanjutnya di kaki sebelahnya lagi juga sama, kita fleksikan, tekuk ya.
lalu rotasi internal, kemudian rotasi eksternal. Lalu kita ekstensikan kembali. Nah, selanjutnya kita minta pasien untuk melakukan abduksi dan aduksi kaki. Baik Pak, dilebarkan kakinya ke kanan. Ya, ini aduksi, lalu silangkan kaki Pak. Ini aduksi. Lalu selanjutnya di kaki sebelah kiri juga Pak, dibuka ke kiri. Ya, ini abduksi, kemudian Pak disilangkan kakinya Pak. Nah, ini aduksi. Baik Pak, selama saya gerakan ini ada rasa nyeri Pak? Tidak ada ya. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan uji tomas ya Pak. Yang pertama, kita minta pasien untuk menekuk kakinya ya Pak, tekuk. Lalu selanjutnya kita minta pada pasien untuk menahan tekukan kakinya. Ditahan Pak. Tahan kok ya. Lalu selanjutnya kita melihat pada area kaki sebelahnya, apakah di kaki kiri ini terangkat atau tidak. Jika kaki ini terangkat maka mendapatkan hasil positif, namun jika tidak terangkat maka hasilnya negatif. Dan di sini kita dapatkan hasilnya adalah negatif. Baik Pak, sudah bisa ditentukan ya. Baik, selanjutnya kita menilai dari panjang tungkainya. Yang pertama kita nilai dari anatomical line. Kita nilai dari trochanter mayor ke area malleolus lateral. Kita nilai juga di sebelah kiri, dinilai simetris atau tidak. Kemudian selanjutnya untuk true line atau panjang klinik, itu kita mulai dari spina iliaca anterior superior ke arah malleolus tepi bawah malleolus medial. Kita lihat juga pada kaki sebelah kiri, kita nilai apakah simetris atau tidak. Lalu selanjutnya kita nilai appearance length, dimulai dari processus squamous ke arah tepi bawah malleolus medial. Kita nilai juga di sisi sebelahnya apakah simetris atau tidak. Lalu selanjutnya kita melakukan penilaian kekuatan otot. Sini kita tekan Pak, baik Pak, diangkat Pak. Oke, selanjutnya di sebelah kiri juga. Ya, oke Pak. Selanjutnya melakukan abduksi dengan memberikan pertahanan, ya Pak, dilebarkan. Oke, lalu abduksi dan juga diberikan tahanan. Oke, di sisi sebelahnya lagi, baik Pak, dilebarkan Pak. Baik, ini abduksi, selanjutnya diselangkan Pak. Oke, ini abduksi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tulang panggul pada saat pasien berdiri. Yang pertama kita akan melakukan uji Trendelenburg. Kita minta pada pasien untuk mengangkat kakinya. Baik Pak, tolong diangkat salah satu kakinya Pak. Nah, lalu selanjutnya kita akan menilai bagaimana kesimetrisan dari tulang panggul pasien. Kita lihat apakah tulang panggul kiri dan kanan pasien itu sama. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan cara jalan pasien. Baik Pak, sekarang saya mohon untuk Bapak jalan ke sana Pak, lalu kembali lagi Pak. Nah, di sini kita nilai bagaimana fase-fase gait pada saat pasien jalan. Apakah normal atau tidak. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada area lutut Pak. Baik, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan loop. Di sini kita lihat pada tulangnya, kita nilai bagaimana kontur tulangnya, apakah adanya tanda-tanda deformitas. Kemudian selanjutnya kita nilai juga apakah adanya tonjolan atau penebalan yang abnormal pada area patella. Selanjutnya kita nilai juga bagaimana dari kontur jaringan lunak di sekitar patella. Di sini kita nilai apakah adanya tanda-tanda jejas, adanya tanda-tanda pemutakan atau hidung. Lalu kita nilai juga apakah adanya jaringan parut. Kemudian kita nilai juga apakah adanya luka pada area di sekitar jaringan lunak patella. Selanjutnya kita lihat juga bagaimana dari bentuk, dari warna dan tekstur kulit jaringan lunak di sekitar tulang patella ini. Kemudian kita lihat juga bagaimana warna dari kulitnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan feel. Di sini kita raba pada area anterior superior, lalu kita lihat juga pada area anterior lateral, pada area anterior tibial dan pada area anterior lateral, anterior media, anterior posterior dan pada area anterior tibia. Di sini kita nilai bagaimana kontur dari jaringan lunaknya. Apakah ada tanda-tanda edem, kemudian kita lihat juga apakah ada jejas, jaringan parut, kita lihat juga apakah adanya tanda-tanda memar. Kita juga lakukan juga pada area sisi sebelahnya. Kemudian selanjutnya juga kita nilai bagaimana kontur dari patelanya. Apakah ada tanda-tanda deformitas, ada tanda-tanda penebalan, atau adanya tonjolan yang abnormal pada area patella. Lalu selanjutnya kita nilai juga bagaimana stabilitas dari tulang patella. Kita lihat juga pada area sebelahnya. Nah, kemudian selanjutnya kita tanyakan kepada pasien, apakah pasien merasakan nyeri saat kita melakukan pemeriksaan ini? Pak, ada rasa nyeri Pak saat dilakukan? Tidak ada ya? Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan move. Yang pertama, kita meminta kepada pasien untuk melakukan fleksi. Bapak, ditepuk Pak kakinya. Nah, ada rasa sakit Pak? Tidak ada ya? Baik, selanjutnya diekstensikan kembali. Nah, selanjutnya kita lakukan pada sisi sebelahnya juga. Tepuk Pak. Fleksi, ada rasa sakit? Tidak ada ya? Kemudian kita lakukan ekstensi. Ada rasa sakit Pak? Tidak ya? Di sini kita nilai bagaimana adanya rasa nyeri dari pasien, dan kita nilai juga apakah adanya
tanda-tanda gravitasi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penilaian kekuatan dari lutut. Pertama kita minta pasien untuk melakukan ekstensi secara aktif, kemudian kita melakukan penahanan. Baik Pak, tolong dilakukan tekuk Pak, nanti saya akan tahan. Oke. Oke baik Pak, selanjutnya kita lakukan minta kepada pasien untuk ekstensi dan memberikan tahanan. Baik Pak, diluruskan Pak. Oke. Kita lakukan juga pada kaki di sebelahnya juga. Diangkat juga kakinya. Oke, selanjutnya diluruskan Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan drawer. Kita minta kepada pasien untuk melakukan untuk mengfleksikan kakinya, tekuk kakinya. Oke. Kemudian kita tahan. Dan kita lakukan penarikan pada area lutut pasien. Kita nilai bagaimana ligamentum ligamen lateral, ligamen medial, dan ligamentum cruciatum anterior dan posterior. Apabila pada area lutut dan tulang patella ini dia mengalami pergeseran lebih dari 3 mm, maka adanya gangguan pada ligamentum cruciatum anterior dan posterior. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan back Murray. Kita minta kepada pasien untuk memfleksikan kakinya, Bapak tekuk ya. Lalu kita lakukan rotasi eksternal. Lalu kita melakukan rotasi. Selanjutnya kita lakukan rotasi internal. Ini kita lakukan lagi uji back Murray. Kita lakukan juga pada kaki sebelahnya juga. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan area tungkai bawah, pergelangan kaki, dan area kaki. Nah, pertama kita akan melakukan pemeriksaan loop. Di sini kita lihat pada area lateral arch, medial arch, pada area dorsal. Di sini kita lihat bagaimana dari kontur tulangnya. Apakah ada tanda-tanda deformitas, adanya penonjolan atau penebalan tulang yang abnormal. Lalu selanjutnya pada area pada kontur jaringan lunaknya. Di sini kita nilai apakah adanya tanda-tanda peradangan. Kemudian kita nilai juga apakah adanya jaringan parut. Kita nilai juga apakah adanya edema atau pembengkakan. Kita nilai juga apakah adanya dejas. Dan kita nilai juga apakah adanya luka pada area dorsal, lateral, dan area medial. Kita juga lakukan pada area sebelah kiri, kaki sebelahnya juga. Lalu selanjutnya kita lihat juga bagaimana dari warna kulit dan tekstur kulit pada area kaki pasien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan selanjutnya kita periksa pada area posterior. Di sini kita nilai bagaimana dari ligamentum Achilles, apakah simetris atau tidak. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area tumit. Di sini kita lihat apakah adanya swelling atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan feel. Di sini kita nilai pada area pergelangan kaki, dari kaki dan jari kaki. Kita nilai apakah adanya deformitas dari tulang. Kemudian kita nilai juga apakah adanya tonjolan atau penebalan yang abnormal pada area tersebut. Selanjutnya kita nilai juga bagaimana dari kontur jaringan lunak pada area sekitar pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Kita nilai apakah adanya pembengkakan. Kemudian kita nilai juga apakah adanya jaringan parut. Kemudian apakah adanya jejas pada area jaringan lunak di sekitar kaki pasien. Lalu selanjutnya kita nilai juga apakah kita nilai juga pada area dorsal kita nilai apakah bagaimana arteri dorsal pedis, dan kita nilai juga arteri tibialis posterior. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan move. Kita minta kepada pasien untuk melakukan fleksi, ekstensi, kemudian eversi dan inversi. Selanjutnya kita minta pasien untuk menepuk ke atas, ya Pak. Nah, ini dorsal fleksi, kemudian tekuk bawah Pak. Ini adalah plantar fleksi. Ada rasa sakit Pak? Tidak ada ya. Lalu selanjutnya inversi. Ada rasa sakit Pak? Baik, kemudian eversi. Ada rasa sakit Pak? Tidak ada. Lalu selanjutnya kita minta pasien untuk melakukan fleksi ekstensi pada area jarinya. Di angkat ke atas Pak jarinya. Ada rasa sakit Pak? Tidak ada. Kemudian ekstensi. Ada rasa sakit Pak? Tidak ada. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kaki sebelahnya juga. Baik Pak, tekuk kakinya ke atas. Ada rasa sakit Pak? Tidak ada. Kemudian plantar fleksi. Ada rasa sakit Pak? Tidak ada. Kemudian inversi. Ada rasa sakit Pak? Tidak ada. Kemudian eversi. Ada rasa sakit Pak? Tidak ada. Selanjutnya kita minta kepada pasien untuk melakukan fleksi ekstensi jari-jarinya. Ada sakit Pak? Tidak ada. Kemudian ekstensi. Ada sakit Pak? Tidak ada. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot. Kita minta kepada pasien untuk menepuk ke atas. Baik Pak, ditekuk Pak. Kita berikan tahanan. Baik. Selanjutnya tekuk ke bawah Pak. Ini kita berikan tahanan. Oke. Kita lakukan juga pada sisi sebelah juga. Tekuk ke atas Pak. Baik. Kemudian tekuk ke bawah Pak. Oke. Kemudian tahanan pada inversi. Baik Pak.
Tekuk ke sebelah samping lagi. Oke. Kemudian di sebelahnya. Tekan Pak, kuat. Baik. Di sebelah juga. Oke. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan sirkulasi pada area arteri dorsalis pedis, kemudian pada arteri tibia posterior. Kita nilai apakah adanya tanda-tanda stenosis atau tidak. Baik Pak, berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, di sini saya tidak menemukan kelainan pada area yang saya periksa tadi. Mungkin di sini saya perlu melakukan pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan penunjang supaya saya bisa mendiagnosis terhadap keluhan yang Bapak rasakan. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia, Pak. Baik. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.